kita telah membahas uraian jabatan, pengupahan, dan jaminan sosial. Tetapi semua proses human capital tadi tidak berjalan dalam ruang kosong. Di belakangnya terdapat kebijakan, ketentuan, prosedur, dan kewenangan organisasi. Kebijakan menentukan prinsip, prosedur menerjemahkannya menjadi proses. Administrasi memastikan proses itu benar-benar berjalan. Dan pada akhirnya, semua itu menjadi sesuatu yang dirasakan oleh manusia employee experience. SKKNI menempatkan pekerjaan ini secara sangat jelas dalam unit M70 SDM 01 059,2 melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Ada dua kemampuan utama. Pertama, mengkompilasi ketentuan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Kedua, melaksanakan administrasi kebijakan MSDM. Jadi, kompetensi ini bukan tentang membuat kebijakan strategis perusahaan, fokusnya adalah memastikan kebijakan yang berlaku dapat diterjemahkan menjadi administrasi yang benar. Kriteria unjuk kerja pertama menuntut staf sumber daya manusia untuk mengidentifikasi ketentuan dan prosedur kerja yang berkaitan dengan administrasi penerapan kebijakan MSDM. Ini terlihat sederhana, tetapi sangat fundamental. Kita tidak mungkin mengadministrasikan kebijakan dengan benar jika kita tidak memahami ketentuan dan prosedur yang menjadi dasarnya. Karena itu prosesnya bukan baca judul kebijakan lalu bekerja, tetapi identifikasi apa aturannya, siapa yang terkena, bagaimana prosedurnya, dan apa yang harus diadministrasikan. SKKNI kemudian meminta prosedur, kerja dan bagan alur proses yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi penerapan. Kebijakan MSDM dikompilasi. Mengapa flowchart penting? Karena kebijakan biasanya berbentuk teks, sedangkan pekerjaan berlangsung sebagai rangkaian tindakan. Siapa memulai proses? Dokumen apa yang diperlukan? Siapa memeriksa? Siapa menyetujui? Kemana data disimpan? Kebijakan adalah aturan. Flow proses menunjukkan bagaimana aturan itu hidup dalam organisasi. Cakupan unit ini sangat luas. SKKNI menyebut contoh administrasi yang berkaitan dengan data pekerja, kehadiran atau timesheet, cuti, perjalanan dinas, medical check-up, surat rekomendasi, hasil pelatihan atau pendidikan, hasil penilaian kinerja, dan hasil asesmen. Jadi staf sumber daya manusia sebenarnya berada pada persimpangan banyak proses human capital. Setiap proses berbeda, tetapi membutuhkan satu kemampuan yang sama, menerjemahkan kebijakan menjadi administrasi yang konsisten. Ambil contoh sederhana, cuti. Dahulu pekerja mengisi formulir, meminta tanda tangan, lalu HR mencatatnya. Dalam sistem digital, pekerja dapat mengajukan melalui employee self-service. Sistem memeriksa data tertentu, atasan menerima notifikasi, persetujuan tercatat, saldo diperbarui, dan informasi dapat terhubung dengan attendance maupun payroll. Kebijakannya mungkin sama, tetapi cara kebijakan itu diadministrasikan telah berubah secara fundamental. Ini penting untuk dibedakan. Digitalisasi sebuah proses tidak otomatis mengubah substansi kebijakannya. Kebijakan menentukan apa yang berlaku dan mengapa. Sistem dan workflow membantu menentukan bagaimana proses administratif dijalankan. Staf sumber daya manusia harus memahami keduanya. Jika hanya memahami sistem tanpa memahami kebijakan, ia dapat menjalankan proses dengan cepat, tetapi tidak tahu apakah proses tersebut benar. SKKNI memberikan dua kata yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi kebijakan. MSDM, akurat dan tepat waktu. Administrasi yang benar, tetapi terlambat, dapat menimbulkan masalah. Administrasi yang cepat, tetapi salah juga bermasalah. Maka kompetensi bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi adalah kemampuan menghasilkan administrasi yang tepat, pada waktu yang tepat, mengikuti prosedur yang tepat. Kriteria berikutnya adalah dokumentasi. SKKNI menuntut administrasi penerapan. Kebijakan MSDM didokumentasikan sesuai prosedur. Dalam lingkungan digital, dokumentasi bukan hanya file PDF atau formulir. Ia dapat berupa workflow approval, history, timestamp, perubahan data, dokumen pendukung, dan audit trail. Mengapa penting? Mengapa penting? Karena organisasi harus mampu menjawab apa yang dilakukan, berdasarkan apa, oleh siapa, kapan, dan dengan persetujuan siapa. Digitalisasi mengubah karakter pekerjaan staf sumber daya manusia. Ketika formulir, approval, notifikasi, dan pencatatan dapat dilakukan sistem, sebagian pekerjaan rutin berkurang. Tetapi tanggung jawab baru muncul, memastikan workflow sesuai kebijakan. Data mengalir ke tempat yang benar,
pengecualian ditangani, dan proses tetap dapat ditelusuri. Staf sumber daya manusia bergerak dari sekadar memproses formulir menuju mengawasi proses administratif digital. Lalu masuklah Artificial Intelligence. Bayangkan AI yang mampu membaca ratusan halaman kebijakan perusahaan. Seorang pekerja bertanya tentang cuti, perjalanan dinas, atau prosedur tertentu dan mendapatkan jawaban dalam hitungan detik. Potensinya sangat besar, cepat, scalable, dan dapat membantu employee service. Tetapi muncul pertanyaan yang sudah menjadi pola dalam episode ini. Apakah jawaban yang cepat selalu merupakan jawaban yang benar? Kebijakan tidak selalu dapat diterapkan hanya dengan mencari satu kalimat. Ada tanggal efektif, definisi, ruang lingkup, pengecualian, status pekerja, kewenangan, prosedur, dan terkadang hubungan dengan ketentuan lain. AI dapat membaca teks dengan sangat cepat. Tetapi jika konteks yang dibutuhkan tidak tersedia atau sumbernya sudah usang, jawaban yang terdengar meyakinkan dapat tetap salah. Memahami kata tidak selalu sama dengan memahami konteks organisasi. Di era AI, version control menjadi semakin penting. Bayangkan, perusahaan sudah mengubah kebijakan, tetapi knowledge base AI masih menggunakan versi lama. Sistem dapat memberikan jawaban lama dengan kecepatan luar biasa. Karena itu, organisasi membutuhkan sumber kebijakan yang otoritatif, versi yang jelas, tanggal berlaku, serta mekanisme pembaruan ketika kebijakan berubah. AI yang pintar dengan kebijakan yang usang tetap menghasilkan administrasi yang usang. Generative AI juga memiliki risiko menghasilkan informasi yang terdengar masuk akal, tetapi tidak didukung sumber yang benar. Dalam konteks kebijakan MSD, ini tidak boleh dianggap sekadar kesalahan chatbot. Jawaban tersebut dapat memengaruhi tindakan pekerja atau keputusan administratif. NIST dalam profil risiko, Generative AI menekankan perlunya pengelolaan risiko sepanjang penggunaan sistem. Maka untuk kebijakan AHAR, prinsipnya sederhana. Jangan hanya meminta jawaban, pastikan jawabannya dapat diverifikasi terhadap sumber yang berwenang. Ada batas lain yang perlu dijaga. Karena AI dapat menghasilkan jawaban dengan percaya diri, pengguna dapat tanpa sadar memberikan kewenangan yang sebenarnya tidak dimiliki sistem. AI dapat membantu mencari, merangkum, atau mengarahkan pengguna pada prosedur. Tetapi kemampuan menghasilkan jawaban bukanlah kewenangan mengambil keputusan. Siapa yang berhak menyetujui sebuah tindakan tetap harus mengikuti kebijakan dan struktur kewenangan organisasi. ILO menawarkan cara yang sangat berguna untuk menilai AI dalam ACAR melalui 3 pertanyaan. Pertama, objektif. Sebenarnya apa yang kita minta sistem lakukan? Kedua, data. Informasi apa yang menjadi dasar jawabannya? Ketiga, bagaimana sistem tersebut diprogram atau menghasilkan output? ILO menemukan bahwa tujuan yang terlalu sederhana, data yang buruk atau bias, dan sistem yang tidak transparan dapat menghasilkan risiko praktis, etis, bahkan hukum. Jadi pertanyaan kita bukan hanya apakah AI bekerja, tetapi bagaimana AI bekerja dan untuk tujuan apa. Salah satu daya tarik teknologi adalah konsistensi. Tetapi, konsistensi tidak berarti memperlakukan semua situasi secara buta sebagai situasi yang identik. Kebijakan bisa memiliki kondisi, kategori atau pengecualian yang sah. Karena itu, sistem harus menerapkan aturan berdasarkan konteks yang memang relevan dan diizinkan. Human Inside Out mengingatkan, standarisasi proses penting, tetapi manusia tidak selalu datang dengan situasi yang seragam. Batas antara administrasi dan keputusan juga dapat menjadi semakin tipis ketika algoritma digunakan dalam pengelolaan tenaga kerja. ILO mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam HR menimbulkan pertanyaan mengenai fairness, dignity, dan masa depan pekerjaan, terutama ketika algoritma mulai memengaruhi siapa yang mendapatkan kesempatan, penilaian, atau penugasan tertentu. Karena itu, digitalisasi kebijakan tidak boleh hanya mengoptimalkan efisiensi. Kita harus tetap bertanya, apa dampaknya terhadap manusia? Kita sering mengatakan, tenang, masih ada manusia dalam prosesnya, tetapi keberadaan manusia saja belum cukup. NIST menekankan bahwa peran dan tanggung jawab dalam konfigurasi manusia AI serta mekanisme human oversight perlu didefinisikan dan didokumentasikan. Jadi siapa yang memeriksa, apa yang diperiksa, kapan manusia wajib mengambil alih, siapa yang berhak melakukan override, semua itu harus dirancang, bukan sekadar diasumsikan.
Cakupan administrasi kebijakan MSDM juga dapat menyentuh informasi personal pekerja. Data tertentu bahkan dapat sangat sensitif dalam konteks penggunaannya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian penting dari pelindungan diri pribadi. Maka, digitalisasi HR dan AI harus selalu berjalan bersama tata kelola data. Tidak semua data yang secara teknis dapat dimasukkan ke AI berarti boleh dimasukkan ke AI. Transformasi berikutnya, bahkan lebih menarik. Sebagian prosedur yang jelas dapat diterjemahkan menjadi business rules dalam sistem digital. Sistem dapat melakukan routing, pengecekan, atau notifikasi otomatis. AI kemudian dapat membantu bagian yang membutuhkan pencarian atau pengolahan informasi. Tetapi semakin banyak kebijakan diterjemahkan menjadi kode dan workflow, semakin penting bagi Hatar untuk memahami apa yang sebenarnya telah diterjemahkan. Jangan sampai kebijakan manusia berubah menjadi aturan mesin yang tidak lagi dipahami manusia. 95% transaksi mengalir otomatis dan hijau. 5% berhenti di kotak. Exception, kasus-kasus tersebut masuk ke staf sumber daya manusia, mengcue automated routine, escalate the exception staff membuka policy. Evidence, konteks selalu memproses sesuai kewenangan. Kata administrasi kadang terdengar seperti birokrasi yang tidak penting, tetapi administrasi yang dirancang dengan baik memiliki fungsi yang sangat manusiawi. Ia menciptakan kejelasan, konsistensi, jejak proses, dan kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan. Masalahnya bukan apakah organisasi memiliki administrasi. Pertanyaannya adalah, apakah administrasi membantu kebijakan diterapkan secara benar, atau justru membuat manusia tersesat di dalam prosesnya? Inilah titik yang sering dilupakan. Bagi manajemen, kebijakan mungkin berupa dokumen 10 halaman. Bagi HR, ia mungkin menjadi SOP dan workflow. Tetapi bagi pekerja, kebijakan adalah pengalaman. Apakah prosesnya jelas? Apakah informasinya konsisten? Apakah permohonannya ditangani tepat waktu? Apakah ia diperlakukan sesuai ketentuan? Maka kualitas administrasi menjadi jembatan antara intention of policy dan experience of people. Jadi apa yang berubah pada staf sumber daya manusia? Kompetensi dasarnya tidak hilang. Ia tetap harus memahami kebijakan dan prosedur, menjalankan administrasi secara akurat dan tepat waktu, serta mendokumentasikannya. Tetapi di era digital kompetensi itu diperluas. Ia harus mampu memahami workflow, mengawasi otomatisasi, memeriksa output AI, menangani pengecualian, menjaga data, dan mengetahui kapan suatu persoalan harus dieskalasikan. AI tidak menghapus. SKKNI 2020 mengubah konteks di mana kompetensi SKKNI harus dibuktikan. Sekarang kembali kepada perusahaan yang menjadi kasus Anda. Pilih satu atau beberapa administrasi. Kebijakan MSDM yang benar-benar berjalan, misalnya cuti, kehadiran perjalanan dinas, administrasi pelatihan, data pekerja, atau proses lain yang relevan. Jangan mulai dari AI, mulailah dari kebijakannya. Apa ketentuannya? Bagaimana prosedurnya? Bagaimana flow prosesnya? Siapa yang bertanggung jawab? Setelah itu baru kita bertanya, bagaimana teknologi dan AI dapat membantu proses tersebut? Dalam asesmen, jawaban perusahaan kami sudah menggunakan AI belum cukup. Jawaban belum menggunakan AI juga bukan berarti analisis berhenti. Yang lebih penting adalah kemampuan Anda menilai. Di bagian mana AI relevan? Apa manfaatnya? Apa risikonya? Data apa yang terlibat? Apa yang boleh diotomatisasi? Apa yang tetap memerlukan manusia? Dan kontrol apa yang diperlukan? Disitulah kemampuan berpikir seorang staf sumber daya manusia di era digital terlihat. Maka pertanyaan besar keempat adalah, bagaimana administrasi penerapan kebijakan MSDM dilaksanakan pada perusahaan yang menjadi kasus Anda di era digital? Jelaskan kebijakan dan prosedurnya. Proses administrasi saat ini, teknologi digital yang digunakan, penggunaan atau potensi penggunaan AI, manfaatnya, kendala dan risikonya, serta bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasan manusia dilakukan. Terakhir, berikan rekomendasi perbaikan yang realistis. Sekali lagi, yang kita nilai bukan seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa kompeten manusia yang menggunakannya.
Sekarang, kita sudah menyelesaikan 4 unit kompetensi, menyusun uraian jabatan, melakukan administrasi pengupahan, melakukan administrasi jaminan sosial, dan melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM sekilas 4. Pekerjaan ini berbeda, tetapi setelah kita melihatnya di era digital, ternyata ada satu pola yang sama. Semuanya melibatkan proses, data, teknologi, risiko, kontrol, dan manusia. Dan sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang kita ajukan sejak awal. Staf sumber daya manusia di era digital masih administratif atau sudah harus menguasai AI? Apakah kita harus meninggalkan kompetensi administratif lama dan menggantinya dengan kompetensi AI? Atau justru pertanyaan itu sendiri yang keliru? Setelah 4 unit kompetensi tadi, kita sudah memiliki cukup bukti untuk menjawabnya. Dan jawabannya akan membawa kita pada satu konsep penting. Bukan human versus AI, tetapi human plus AI dengan kompetensi, kontrol, dan akuntabilitas manusia di pusatnya. Kita sudah membedah 4 unit kompetensi staf sumber daya manusia, menyusun uraian jabatan, melakukan administrasi pengupahan, melakukan administrasi jaminan sosial, dan melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM 4 pekerjaan. Ini terlihat berbeda. Tetapi, ketika kita melihatnya dari sudut pandang era digital, ternyata ada satu pola yang sama. Semua unit tadi melibatkan data, proses, sistem, teknologi, kontrol, dan manusia. Uraian jabatan membutuhkan data pekerjaan, payroll membutuhkan data yang akurat, jaminan sosial membutuhkan integritas data, kebijakan membutuhkan proses dan dokumentasi yang benar, digitalisasi mempercepat semuanya, AI dapat membantu sebagian proses, tetapi satu unsur tetap tidak hilang, tanggung jawab manusia. Jadi pertanyaan masih administratif? Atau sudah harus menguasai AI? Sebenarnya tidak perlu dijawab dengan memilih salah satu. Staf sumber daya manusia tetap membutuhkan kompetensi administratif sesuai SKKNI. Tetapi di era digital, kompetensi itu harus diperkuat dengan kemampuan menggunakan sistem digital, memahami data, dan memiliki literasi AI. Jadi jawabannya bukan administrasi atau AI, tetapi administrasi plus kompetensi digital plus literasi AI. Ada fondasi yang tidak berubah. Staf sumber daya manusia tetap harus memahami proses, mengikuti prosedur, memastikan akurasi, dan mendokumentasikan pekerjaan sesuai ketentuan. AI tidak menghapus fondasi ini. Justru ketika proses semakin otomatis, kemampuan memahami fondasi menjadi lebih penting. Karena tanpa pemahaman itu, kita tidak dapat mengetahui kapan sistem melakukan kesalahan. Yang berubah adalah konteks kerja. Staf sumber daya manusia sekarang bekerja dalam lingkungan yang semakin digital, terintegrasi, otomatis, dan mulai menggunakan AI. Itu berarti kompetensi. Staf sumber daya manusia harus berkembang. Ia perlu memahami sistem digital, kualitas data, penggunaan AI, risiko, batas teknologi, dan bagaimana melakukan human oversight. Ini bukan mengganti SKKNI, tetapi membawa kompetensi SKKNI ke realitas kerja baru. Jika kita rangkum dengan cara human inside out, staf sumber daya manusia di era AI membutuhkan 6 lapisan. Pertama, kompetensi sesuai SKKNI. Kedua, literasi digital. Ketiga, literasi data. Keempat, literasi AI. Kelima, human judgment. Dan keenam, akuntabilitas. Teknologi dapat membantu pekerjaan, tetapi manusia tetap harus mengetahui kapan harus menggunakan, memeriksa, mempertanyakan, atau menghentikannya. Sekarang kita sampai pada 4 pertanyaan besar yang harus Anda jawab berdasarkan perusahaan yang menjadi kasus sertifikasi Anda. Pertanyaan pertama, bagaimana proses penyusunan uraian jabatan dilaksanakan di perusahaan Anda pada era digital? Jelaskan praktik saat ini, teknologi yang digunakan, penggunaan atau potensi penggunaan AI, manfaatnya, kendala dan risikonya, serta bagaimana mekanisme verifikasi dan pengawasan manusia dilakukan. Akhiri dengan rekomendasi perbaikan. Pertanyaan kedua, bagaimana administrasi pengupahan diterapkan di perusahaan Anda pada era digital? Jelaskan alur prosesnya, sistem digital yang digunakan, penggunaan atau potensi AI, manfaatnya terhadap efisiensi dan akurasi, risiko atau kendalanya, serta bagaimana mekanisme kontrol, validasi, dan pengawasan manusia dilakukan. Yang penting, bukan seberapa canggih sistemnya, tetapi apakah Anda memahami bagaimana sistem tersebut menghasilkan angka yang benar. Pertanyaan ketiga,
bagaimana administrasi jaminan sosial dilaksanakan di perusahaan Anda pada era digital? Jelaskan sumber data, proses pendaftaran dan pemutakhiran, teknologi yang digunakan, bagaimana AI atau analytics dapat membantu, apa risikonya terhadap akurasi, privasi dan kepatuhan, serta bagaimana perusahaan memastikan kontrol dan human oversight. Akhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat integritas data dan proses. Pertanyaan keempat, bagaimana administrasi penerapan kebijakan MSDM dilaksanakan di perusahaan Anda pada era digital? Pilih kebijakan atau proses nyata. Jelaskan ketentuan dan prosedurnya. Bagaimana proses administrasinya berjalan? Teknologi yang digunakan, bagaimana AI digunakan atau dapat digunakan? Manfaatnya, kendala dan risikonya, serta bagaimana mekanisme kontrol dan pengawasan manusia dilakukan. Terakhir, berikan rekomendasi perbaikannya. Ada satu hal penting, jangan menjawab pertanyaan tadi hanya dengan deskripsi. Jangan berhenti pada perusahaan kami sudah menggunakan Hari Erit atau perusahaan kami belum menggunakan AI. Gunakan pola analisis yang sama pada keempat unit, praktik saat ini, teknologi digital, penggunaan, atau potensi AI, manfaat, kendala, risiko, control, human oversight, dan rekomendasi. Dengan pola ini, Anda menunjukkan bukan hanya pengetahuan, tetapi kemampuan berpikir sebagai staf sumber daya manusia yang kompeten. Jadi, staf sumber daya manusia di era digital masih administratif atau sudah harus menguasai AI? Jawabannya adalah keduanya. Staf sumber daya manusia tetap harus menguasai kompetensi administratif sesuai SKKNI, tetapi ia juga harus memahami bagaimana kompetensi itu dijalankan dalam sistem digital dan bagaimana AI dapat digunakan secara tepat. AI dapat mengotomatisasi sebagian tugas. Tetapi, kompetensi bukan hanya kemampuan melakukan tugas. Kompetensi adalah kemampuan memahami proses, memastikan hasilnya benar, mengetahui risikonya, dan mempertanggungjawabkannya. AI dapat mengotomatisasi task, tetapi kompetensi tetap membutuhkan manusia. Pada akhirnya, teknologi bukanlah tujuan. Teknologi adalah alat untuk membantu manusia bekerja lebih baik. Dan dalam human capital, ukuran keberhasilan kita tetap kembali kepada manusia. Apakah prosesnya lebih akurat, lebih adil, lebih aman, lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih memberi nilai bagi pekerja serta organisasi. Terima kasih telah mengikuti Human Inside Out Inside Human Capital. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, berikan like, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan share kepada rekan-rekan yang sedang mengembangkan kompetensi di bidang human capital. Dan pertanyaan terakhir untuk kita renungkan, di era AI, apa yang membuat seorang staf sumber daya manusia benar-benar kompeten? Sampai jumpa di episode Human Inside Out berikutnya. Understanding People, Inspiring Performance, Creating Impact.